Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mesti senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa menaungi, melindungi, memelihara dan menjaga kita dari kebinasaan, dari kehancuran, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga karena kita senantiasa mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun senantiasa ada dalam kenyamanan, ada dalam kedamaian, ada dalam ketenangan. Dan karena kita senantiasa ada dalam ketenangan, ada dalam kedamaian, maka kita pun dengan leluasa, dengan penuh kekhusyuan bisa mengabdi, melaksanakan titah perintah Allah, bisa melaksanakan amal soleh, bisa melaksanakan amal yang membangun, amal yang mendatangkan maslahat, manfaat dan berkat, baik bagi kita maupun bagi keluarga kita dan orang lain. Sholawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saat ini kita sudah memasuki bulan baru, bulan Rabiul Tsani, bulan Ba'da Mulud. Dengan kita berada di bulan Rabiul Tsani, Ba'da Mulud, berarti kita telah mendapatkan tambahan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita sia-siakan. Terutama harus senantiasa kita gunakan untuk menambah wawasan, ma'rifat, pengetahuan kita. Karena yang menyebabkan hidup kita senantiasa mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apabila kesempatan itu, apabila hari itu atau umur itu, segala sesuatu itu digunakan untuk mencari ilmu, untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmulah penyebab umur kita berkah, ilmulah penyebab harta kita berkah, ilmulah yang menyebabkan usia kita bermanfaat dan berkah. Maka ibadallah jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matahari terbit dan pada saat itu ilmuku tidak tambah, maka hari itu tidak ada berkah bagiku. Disebabkan karena ilmu
tidak bertambah. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, setiap hari kita harus senantiasa berupaya untuk menambah ilmu. Karena dengan bertambah ilmu akan bertambah pula penghambaan diri kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dan kita selaku insan mukmin, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita menjadi ummatan wasaton, umat yang hadir di tengah-tengah, yang bersikap bijaksana, bersikap adil, bersikap wasat, toleran, tidak berat sebelah, tidak condong kemana-mana. Karena menjadi ummatan wasaton juga sekaligus menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Karena kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah sebaik-baik umat, sebagai ummatan wasaton, umat yang senantiasa hadir di tengah-tengah, yang senantiasa menjadi teladan bagi umat yang lain. Tentunya kita adalah, karena kita umat, maka kita termasuk sosok yang punya karisma. Dan karena kita sosok yang punya karisma, maka kita harus menjadi sosok yang punya nilai jual yang tinggi. Karena prinsip orang mukmin adalah al-mukminu manfaatun. Orang mukmin itu harus memberikan manfaat. Dia harus memiliki branding yang tinggi. Saat ini orang yang punya branding yang tinggi maka sangat diperhitungkan, entah punya brandingnya dari berbagai macam bidang atau satu bidang. Orang yang punya branding tinggi itu daya jualnya sangat tinggi. Dalam hal ini bukan berarti dijual ditukar dengan fasilitas dunia. Artinya punya branding itu punya karisma, punya wibawa, punya pengaruh yang begitu besar. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, untuk mewujudkan bahwa kita memiliki branding yang cukup tinggi, ada 15 hal yang harus kita penuhi. Dan ini adalah adab yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin agar dia menjadi mukmin yang tidak diledek. Karena apa? Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, amal seseorang apabila dikerjakan tanpa mengenal 15 perkara, amalnya itu nanti akan menjadi penyebab diledek, direndahkan, diolok-olok oleh orang lain. Bahkan dengan ilmu yang dimilikinya juga, bukannya dia dengan ilmu itu menutup kekurangan, padahal fungsi ilmu itu adalah untuk menutupi kekurangan. Punya harta juga menjadi ledekan orang lain, padahal fungsi harta dan ilmu itu yang menutupi segala aib dan kekurangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu wal malu yasturani kulla aibin. Ilmu dan harta itu yasturani, akan menutupi, meliputi, menghalangi kulla aibin, setiap aib. Sebaliknya wal jahlu wal fakru yakshifani kulla aibin. Ketidaktahuan dan kefakiran justru akan membuka lebar-lebar setiap aib. Namun kenapa dengan ilmu, dengan harta yang didapat justru jadi bahan olok-olokan? Karena dia tidak memiliki 15 perkara yang menjadi penyebab dia memiliki branding yang tinggi. Ke-15 itu apa saja? Ini yang harus kita miliki. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah. Yang pertama adalah
kita mesti menjadi mukminun adilun. Mukmin yang memiliki sikap yang adil. Kenapa kita mesti memiliki sikap yang adil? Karena adil akan mempertebal ketakwaan kita. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersikap adillah karena adil itu akan membawa kepada ketakwaan. Orang yang punya takwa tentu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian yang punya branding yang tinggi di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil akan memperkokoh ketakwaan. Imamnya akan mendapatkan naungan, atau salah satu yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan, imamun adilun, imam yang adil. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kepala keluarga yang mendapatkan berkah keluarga yang disebut dengan al-barakah, al-barakah yang wujudnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah berkahnya keluarga. Itu adalah disebabkan karena anggota keluarga, khususnya kepala keluarganya, bersikap adil. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, agar kita memiliki branding daya jual yang tinggi, kita mesti bersikap adil. Adil, kita mesti memperlakukan sesuatu sesuai dengan kedudukan, bahasa anak mudanya sesuai dengan porsi dan proporsinya. Artinya sesuai dengan kedudukan dan juga sesuai dengan maqam yang mesti ditempatkan. Maka istilah adil itu adalah wad'us syai'i fi mahallihi. Yang namanya adil itu adalah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita orang mukmin mesti pandai menempatkan diri kita. Kita tahu bahwa kita salah satu makarimul akhlak itu adalah sidqus sya'ni, menyadari kita sebagai kedudukan kita sebagai hamba Allah, maka kita harus mendudukan kita sebagai hamba Allah. Sebagai orang mukmin, kita harus mendudukan kita sebagai orang mukmin. Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti mendudukan diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai salik pencari atau yang sedang menempuh jalan keridhaan Allah, sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswi, sebagai mahasiswi, guru dan lain sebagainya. Ini yang pertama yang menyebabkan kita memiliki daya jual yang tinggi adalah menjadi orang yang adil. Maka pernah suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan iblis. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Ya mal'un, kam a'da'uka?" Wahai yang dikutuk oleh Allah, berapa musuh-musuhmu? Maka iblis menjawab, khamsata asyara, ada 15 musuhku dari kalangan umatmu. Kemudian lebih lanjut iblis menjelaskan, awaluhum anta ya Muhammad. Yang pertama musuhku itu adalah engkau. Wasani, dan yang kedua adalah imamun adilun. Yang kedua adalah imam yang adil. Di situ ada kata-kata adilun, yang adil. Kenapa orang yang adil ini menjadi musuh iblis? Karena keadilan, kebijaksanaan, ibadah Allah jamaah rahimakumullah itu sebagaimana firman Allah tadi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan adil itu akan memperkokoh keimanan, memperkokoh ketakwaan, memperkokoh persatuan, memperkokoh persaudaraan.
Karena dengan keadilan juga maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keriduannya kepada orang-orang yang adil. Kalau Allah ridho kepada orang yang adil, kata iblis, maka temanku di neraka menjadi sedikit. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama yang harus kita miliki, yang akan membawa kita meraih branding daya jual yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasani, adapun yang kedua yang akan membawa kita meraih branding yang tinggi itu adalah kita mesti menjadi mukminun mutawadhi'un. Menjadi sosok mukmin yang mutawadhi'un. Mukmin yang andap asor. Mukmin yang tawadu. Kenapa mukmin yang tawadu ini memiliki daya jual yang tinggi? Karena orang yang tawadu banyak berbuat tapi dia tidak menampakkan perbuatannya. Banyak jasanya namun dia tidak menampakkan jasanya. Karena orang yang tawadu adalah orang yang banyak berbuat dan ikhlas semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi orang yang tawadu juga menjadi musuh iblis, musuh setan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dengan tawadu itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang. Dengan tawadu maka daya jual orang itu sangat tinggi. Ini yang kedua. Yang ketiga yang mesti kita miliki untuk mendapatkan branding yang tinggi, kita mesti menjadi mukminun shadikun, mukmin yang jujur. Dalam hal ini ibadallah jamaah arsyadakumullah, jujur dalam segala hal, utamanya adalah shadikun fit tijarah, jujur dalam jual beli, jujur dalam berdagang. Sebab apa? At-tajirus saduq, penjual yang jujur, aminullah, adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunia. Orang yang jujur itu adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dipercaya oleh Allah berarti punya kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya daya jual yang tinggi. Yang ketiga. Yang keempat, mukminun mutakhasyi'un. Agar kita memiliki daya jual yang tinggi, kita mesti menjadi sosok mukmin yang mutakhasyi'un, yang memiliki rasa takut kepada Allah yang tidak pernah hilang dalam diri ini. Dan apabila mengerjakan segala sesuatu penuh dengan kekhawatiran, khawatir tidak diterima, harap-harap cemas. Harap-harap cemas artinya tetap mengharap ridho Allah, namun cemas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutakhasyi'un. Wujudnya mutakhasyi'un itu ibadallah jamaah rahimakumullah, mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, bahasa anak mudanya dengan totalitas. Dengan totalitas. Segala sesuatu kemampuan dikerahkan sehingga senantiasa menganggap apa yang dilakukan adalah yang terakhir untuk menghasilkan yang terbaik. Ini yang keempat, mutakhasyi'un, yang sangat memiliki rasa takut yang tinggi. Yang kelima adalah mukminun nasihun. Agar kita menjadi mukmin yang punya branding yang tinggi, kita mesti menjadi mukmin nasihun, yang senantiasa memberikan nasihat, terutama nasihun li nafsihi, menjadi penasehat bagi dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'alahu nasihun li nafsihi."
Apabila Allah menjadikan seseorang itu baik, maka Allah akan menjadikan dia sebagai penasehat bagi dirinya sendiri. Karena menjadi penasehat bagi dirinya sendiri, maka dia senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri. Lebih banyak memperbaiki diri, lebih banyak memberitahu kepada dirinya sendiri sebelum memberitahu kepada orang lain. Ini yang kelima, nasihun, mukminun nasihun. Yang keenam, ibadah Allah jamaah rahimakumullah adalah mukminun rahimun. Untuk memiliki daya jual yang tinggi, branding yang tinggi, maka kita mesti menjadi mukmin yang penuh kasih sayang. Rahimun. Kasih sayang di sini bukan mukmin yang lebay, bukan yang lembek, tapi penuh kasih sayang. Namun apabila diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak bijaksana atau didolimi, akan bersikap tegas. Kalau bahasa anak mudanya, diperlakukan kasar, diperlakukan dolim, diperlakukan tidak dengan bijaksana, dia tidak seperti apem yang lembek, tapi akan bersikap tegas. Ini yang keenam. Rahimun, orang mukmin itu adalah sangat penyayang. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, maka engkau akan dikasihani oleh yang ada di langit. Sebab apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam. Yang ketujuh adalah musabbitun ala taubati. Mukmin yang punya daya jual yang tinggi adalah musabbitun ala taubati. Senantiasa bertaubat. Dia tidak bertaubatnya itu tidak hanya ketika merasa berdosa atau punya dosa, namun setiap saat dia bertaubat. Bahasa lainnya adalah sabitun ala taubati. Senantiasa bertaubat, tetap bertaubat. Karena apa? Karena dalam dirinya dia menyadari ada potensi untuk berbuat dosa. Berbuat dosa, tidak berbuat dosa, tetap sebagai hamba Allah menyatakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, walaupun diri ini tidak melakukan dosa, tapi karena ada potensi untuk berbuat dosa, maka tetap bertaubat. Istighfar tetap dibaca. Minta ampun tetap dikerjakan walaupun tidak setelah berbuat dosa. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah mutawarriun, sangat hati-hati, sangat waspada, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau dalam mengendarai kendaraan. Kenapa? Sebab ketergesa-gesaan akan melahirkan kecelakaan. Maka ada istilah al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu jalan setan, sementara hati-hati, waspada itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, man ta'ajjala faqad akhta'a. Barang siapa yang tergesa-gesa pasti akan melakukan kesalahan. Orang ngebut itu pasti melakukan pelanggaran. Orang yang tergesa-gesa pasti melakukan kesalahan. Ini yang kedelapan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Mutawarriun, orang yang sangat hati-hati, sangat waspada dalam segala hal. Dan karena kewaspadaannya itulah dia akan mendapatkan nilai lebih.
Orang yang hati-hati, yang waspada, itu bisa lebih dahulu masuk ke surga. Bisa lebih banyak berkah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan. Yang kesembilan, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, adalah mudimun ala toharoti. Senantiasa ada dalam kesucian. Kalau dia wudu, maka dia senantiasa posisinya bebas dari hadas kecil. Orang kita nyebutnya gantung wudu. Senantiasa ada dalam keadaan suci. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, adalah kasirus sodakoh. Banyak bersodakoh. Banyak bersodakoh artinya sering melakukan sodakoh. Baik sodakoh berupa senyum, sodakoh berupa nasihat, sodakoh berupa memberi makan, sodakoh berupa menyapa dengan membaca salam, sodakoh dengan tenaga, dan lain sebagainya. Yang ke-10. Yang ke-11 adalah ibadah Allah jamaah rahimakumullah, mudimun ala tilawatil Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Orang mukmin yang punya daya jual yang tinggi, yang ke-11 adalah senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Yang ke-12 adalah qaimun bil lail wan nasu niyamun, senantiasa bangun malam. Bangun malam bukan untuk begadang, bangun malam untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12. Yang ke-13, ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, adalah nafi'un linnas, mukminun nafi'un linnas. Orang mukmin yang senantiasa memberi manfaat bagi orang lain. Artinya tidak menjadi ancaman bagi orang lain, tidak menjadi hal yang dikhawatirkan. Sehingga ketika bertemu dengan orang mukmin, orang yang bertemu itu merasa aman, merasa nyaman, bahkan merasa gembira. Maka yang ke-14 adalah mudkhilus surur. Orang mukmin itu senantiasa membuat orang lain gembira. Orang mukmin yang punya daya jual yang tinggi adalah orang mukmin yang senantiasa membuat orang lain gembira. Mudkhilus surur. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal idkhalus surur. Amal yang paling utama itu adalah membuat orang lain gembira. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang mukmin jangan sampai kehadiran kita itu mengancam orang lain. Kedatangan kita itu menjadi kesusahan bagi orang lain, apalagi menjadi rasa takut bagi orang lain. Tapi justru kehadiran kita itu harus menjadi apa? Yang membuat gembira bagi orang lain. Dan yang terakhir, orang mukmin yang punya branding itu adalah menjadi miftahun lil khair, miglakun lisyarr. Menjadi pembuka segala macam kebaikan dan penutup segala macam kejahatan. Dengan kata lain, orang mukmin harus menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Maka di situ ibadah Allah jamaah rahimakumullah ada satu peran, yaitu apa? Peranan kita sebagai orang mukmin membuka lebar-lebar pintu kebaikan, menunjukkan kepada orang itu kebaikan, dan menutup keburukan, menutup kejahatan. Maka kejahatan orang tidak disebarluaskan, apalagi keluarga, namun ditutup rapat-rapat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Inilah 15 hal yang akan membawa kita memiliki branding yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, 15 ini apabila kita wujudkan, tentu tantangannya sangat besar. Karena kita sebagai orang mukmin, terutama dari 15 musuh kita,
5 musuh kita yang senantiasa merongrong kita. Ada 5 yang akan menghancurkan 15 perkara tadi. Dan itu adalah musuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syadaida. Orang mukmin itu akan dihadapkan kepada 5 rongrongan. 5 yang merongrong kita dalam kita mewujudkan 15 perkara khususnya, dan juga dalam kita berbuat baik, beramal soleh. Ada 5 yang merongrong kita. Siapa saja? Yang pertama adalah mukminun yahsuduhu, iri dengki dari sesama orang mukmin. Nah, ini ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Iri itu adalah penyakit hati. Kita tidak tahu siapa yang iri kepada kita. Kita tidak tahu. Karena iri itu siapapun, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, akan menghancurkan kita. Walaupun itu sangat dekat dengan kita. Ini yang pertama, mukminun yahsuduhu. Walaupun dia mukmin, beriman, tapi ada iri dengki di dalam hatinya. Ini yang harus kita waspadai. Maka kita kenapa mesti membiasakan membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang dengki itu kalau sudah dengki, tidak karu-karuan. Ini yang pertama, yang merongrong kita, kedengkiannya sesama orang mukmin, sesama orang muslim. Yang kedua, wa munafikun yabghaduhu, orang munafik yang bencinya setengah mati, tidak tanggung-tanggung. Orang munafik yang benci kepada kita, bahkan marah kepada kita. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa aduwun yuqatiluhu. Wah, musuh yang akan membunuh kita. Musuh yang akan membunuh kita. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, lawan yang akan menjatuhkan kita. Lawan yang dendam. Entah itu lawan dalam ketika kita masih remaja, ketika kita dewasa, ketika kita tua, lawan itu tetap akan menjatuhkan. Yang ketiga. Yang keempat, wasyaitonun yudilluhu, setan yang akan menyesatkan kita. Setan ini akan merongrong terus, tidak akan pernah berhenti selama kita ada di dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, wa nafsun tugawihi, hawa nafsu yang senantiasa membawa kita kepada apa? Kepada memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu ada 2, nafsul farji wa nafsul batni. Syahwat nafsu faraj, yaitu seksual, dan nafsul batni, nafsu yang berkaitan dengan perut, seperti senang dan gemar mengumpulkan materi. Ini berkaitan dengan butun, dengan perut, popularitas dan lain sebagainya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu terhadap 5 hal yang akan senantiasa merongrong ini, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita mesti minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa khususnya saat ini di musim pandemi ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa minka. Ya Allah, hanya milikmulah segala macam pujian. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamulah kami berkeluh kesah, mengadu segala
kesulitan hidup, segala kesukaran. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah tempat berminta tolong, tempat memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa minka, dan tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan dari engkau. Artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh menilai bahwa kita punya kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dan rongrongan hidup. Yang punya kemampuan dan kekuatan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf itu tidak punya kemampuan untuk menghindarkan diri dari rayuan Zulaikha, tapi karena Allah lah yang punya rahmat, Allah lah yang punya kekuatan yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari rayuan maut Siti Zulaikha. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, terutama 4 kesulitan ini yang ada dalam kehidupan kita yang disebut dengan juhdul bala. Kita kan sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari petaka yang begitu melelahkan. Ada 4 petaka yang begitu melelahkan, kata Hasan Basri. Yang pertama adalah kasratul iyal, banyak keluarga yang menjadi tanggungan. Wah, ini juhdul bala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, punya keluarga banyak, punya tanggungan, sementara penghasilan sangat minim. Ini juhdul bala yang pertama. Yang kedua, wakilatul mal, sangat terbatas memiliki materi, kebutuhan banyak tapi hal yang dimiliki sangat terbatas. Ini juga petaka yang sangat melelahkan. Yang ketiga, wajarusu, adalah tetangga yang tidak tahu diri, tetangga yang tidak pernah berterima kasih kepada kita. Ini juga termasuk juhdul bala. Dan dari 4 itu yang paling melelahkan ada lagi namanya az-zaujatul mukhawwinatu, istri yang atau pasangan yang berkhianat. Nah, ini yang lebih melelahkan, adalah pasangan yang berkhianat. Kalau suami ya suami yang berkhianat, kalau istri yang berkhianat. Kalau kita punya istri yang berkhianat atau kita punya suami, seorang perempuan yang punya suami yang berkhianat, sudah melelahkan, susah lahir batin. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kita kenapa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, 15 perkara yang akan mengantarkan kita memiliki branding yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memiliki branding yang tinggi, maka tentunya Allah tidak akan sungkan dan segan lagi untuk melimpahkan berbagai karunia, terutama ridhonya kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.